Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya ya. Jadi malam hari ini kita mau nonton lagi videonya Opung Marvelak membahas tentang Ibu Tri Risma Harini. Dan kabarnya Ibu Tri Risma Harini mengundurkan diri teman-teman ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, mari kita tonton videonya Opung Marvelak dan kritikan-kritikannya Opung Marvelak malam hari ini juga. Oke, kita siapkan dulu videonya Opung membahas tentang Ibu Tri Risma Harini. Oke, nah ini sudah ada profilnya Opung Marvelak membahas tentang Ibu Tri Risma Harini. Lanjut teman-teman ya, kita dengarkan ocehannya Opung Marvelak. Tri Risma Harini yang merupakan kader PDIP yang kemarin menjabat sebagai Menteri Sosial baru saja mengundurkan diri. Nggak sayang Bu, gajian sebulan lagi. Bulan 10 lo pelantikan Bu, bulan depan. Sayang itu Bu, sebulan gaji lo. Lain lagi tunjangan kan, mana tahu ada bonus lagi, mana tahu ada pesangon. Aduh Ibu, aku minta tolong dulu ya kan kepada Ibu Ketua Umum Megawati. Ya tolong dulu ya kan, itu kan Bapak Jokowi kami itu kan capek kali itu melantik satu orang kan begitu. Kenapa nggak langsung aja itu 3 menteri yang lainnya masih nongkrong di situ, suruh aja mengundurkan diri Bu, biar dicari gantinya, biar sekaligus melantik gitu loh. Capek loh Bu melantik satu-satu orang. Iya, capek Bu, ya kan. Lagian juga kan kemarin kan sudah ada wacana bahwasanya ya PDIP akan menarik semua menterinya. Oh iya lupa, itu waktu pilpres kemarin ya, pas lagi panas-panasnya. Setelah pilpres sayang juga rupanya. Lahan basah pula. Iya kan? Tapi gimana pun juga Bu, jujur saja lah ya, mending disuruh mengundurkan diri, iya kan, daripada dipecat. Kayak ya Zona Lauli, ya gimana pun juga ketika kita berada di satu posisi, ya ketika kita mengundurkan diri, itu harkat martabatnya dan gengsinya itu lebih tinggi daripada yang dipecat. Ada cerita sama kawan-kawan, kenapa kau keluar dari situ? Mengundurkan diri aku kan begitu. Keren kan? Kenapa kau keluar dari situ? Udah dipecat. Langsung loyo. Jadi ada gengsi tersendiri gitu loh. Karena masih nongkrong 3 menteri di dalam kabinet. Teten Mas Dugi Menteri Koperasi, Azwar Anas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, baru kalau nggak salah Bintang Puspayoga ya Menteri Pemberdayaan Wanita dan juga Perlindungan Anak ya. Jadi 3-tiganya itu ya kalau emang nggak bisa disuruh mengundurkan diri ya udahlah di situ aja lah, lagi enak. Nanggung, ngerti aja kalian namanya nanggung. Belum klimaks. Nanti pas klimaksnya tanggal 20 Oktober. Itu dia ya. Jadi tahu enggak kalian ya, siapa yang menggantikan ya posisi Menteri Sosial? Ternyata Bapak Joko Widodo sudah menggantikan dan juga sudah melantik ya seorang pentolan dari PBNU, nggak tanggung, Sekjen. Siapa itu? Bapak Saifullah Yusuf. Iya, bukan main-main bos Sekjen, bukan pengurus ranting. Sekjen. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus diangkat lagi menteri dan kenapa harus Sekjen NU? Bisa nggak kira-kira diganti apa namanya PLT atau pejabat sementara? Bisa nggak? Bisa aja sebetulnya, ya kan? Tapi kenapa harus diangkat menteri yang baru? Jadi ini ada beberapa sinyal, ada beberapa poin. Mak kalau Bung Par bilang memang gitu, harus ada poin-poinnya. Biar tertata rapi, tersusun indah. Gitu ya. Ingat, setiap langkah yang diambil Bapak Joko Widodo itu nggak salah-salah, itu sudah dengan perhitungan yang matang. Dan juga tahu nggak kalian ya, itu langkahnya itu bukan berbicara langkah 1 hari 2 hari ke depan, tapi ini berbicara 2 bulan, 2 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Itu dia.
Pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Kenapa harus Saifullah Yusuf? Kenapa harus Saifullah Yusuf dulu? Yang pertama, ya. Yang pertama, Saifullah Yusuf itu adalah seorang politisi yang malang melintang di perpolitikan Indonesia. Itu dulu yang pertama. Ya, itu dulu yang pertama, ya. Karena beliau punya pengalaman. Pertama, pernah jadi anggota dewan, ya, tahun 99 sampai 2001. Dari partai mana? PDIP. Ada juga unsur PDIP-nya, ya. Mantan. Ya. Tapi waktu itu dia 2001, tapi itu 2001 itu langkah dia yang berani. Kenapa bilang? Waktu itu dia dia sedang menjabat anggota dewan, ya. Anggota dewan DPR, ya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai PDIP. Dan 2001 ketika ada konflik, akhirnya beliau mengundurkan diri dari kursi dewan. Iya. Dan memilih untuk pindah ke PKB. Gitu dia, ya. Jadi ingat, bukan lagi PDIP, mantan. Setelah itu dia punya pengalaman lagi sebagai seorang menteri, ya. Menteri, kalau tidak salah, menteri apa sih namanya, menteri desa tertinggal kalau nggak salah, menteri desa, ya, kalau tidak salah. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, pokoknya itulah namanya, ya. Jadi setelah itu dia juga punya pengalaman sebagai wakil gubernur. 2 kali wakil gubernur Jawa Timur, ya. Setelah itu sekarang terakhir jabatannya itu dia menjadi wali kota Pasuruan, ya. Jadi menjadi wali kota Pasuruan. Jadi ingat tuh, dia itu dari kursi gubernur mau merendahkan hati, ya, walaupun wakil gubernur. Ingat, menteri, wakil gubernur, sekarang dia jadi wali kota Pasuruan. Harusnya Anies begitu juga, ya kan? Presiden nggak dapat, gubernur. Gubernur nggak dapat, maunya ke wali kota. Tetap ujung-ujungnya kena juga si Anies. Dosa apa sih Anies tuh? Iya, daripada nggak goyang. Kalau orang Medan gitu kan, daripada nggak goyang, gitu. Lumayan. Tarhilala. Wali kota. Tapi sekarang udah tutup pendaftaran. Jadi kusarankan sama Anies Baswedan, 2029 nggak usah ketinggian mimpimu, wali kota aja. Mudah-mudahan dapat. Itu dia, ya. Jadi itu dia berdasarkan pengalaman, ya. Yang kedua, kenapa harus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul? Ya, beliau itu adalah seorang sekretaris jenderal. Ingat, Sekjen PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Bisa dikatakan ini adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Dan ini termasuk sekjen yang gak pernah nangis-nangis, gak pernah fitnah-fitnah, gak pernah dipanggil KPK, dan tasnya juga gak pernah digeledah, HP-nya juga gak pernah disita. Inilah salah satu contohnya. Gak kayak yang sebelah. Ganteng lagi orangnya. Siapa ya? Ya, kenapa harus sekjen PBNU? Ya, ini seolah-olah, ya, Joko Widodo itu ingin mengisyaratkan dan juga menitip kepada the next kabinet bahwasanya Bapak Prabowo, NU harus tetap ada dalam pemerintahan. Itu dia. Kenapa harus ada dalam pemerintahan orang-orang NU? Karena sebelum zaman kemerdekaan sampai sekarang, PBNU adalah salah satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan sampai sekarang masih bekerja untuk kebangkitan bangsa. Nah, itulah teman-teman, ya, saran dan kritikannya Opung Parpelak. Mungkin teman-teman yang menonton video ini punya saran dan kritik juga, silakan tulis di kolom komentar saya. Dan lanjut untuk videonya Opung Parpelak, karena ini masih panjang, lanjut kita tonton dulu, ya. Ya, itu dia, ya.
Jadi kalau bisa dikatakan Indonesia nggak bisa lepas dari NU, nggak bisa. Oleh karena itu memang sudah wajar sewajarnya ya orang NU, bahkan harus pengurusnya juga harus ada di dalam pemerintahan. Supaya apa? Supaya kita, supaya pemerintah, supaya bangsa ini sadar, supaya bangsa ini tidak lupa dengan sejarah bahwasanya NU punya andil di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Enggak kayak yang sebelah. Yang sebelah pun juga pencipta lagu pencipta lagu Indonesia Raya katanya dari keturunan sana. Keturunan Arab. Saya tahu yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu Wage Rudolf Supratman. Dan dia itu beragama Katolik. Bukan dari Arab. Banyak kali yang mengklaim-klaim. Ingat ya, kalau ada dengar-dengar yang kayak gitu ya, bikin perbandingan dengan dengan bukti sejarah. Jangan asal-asal catut. Beluhab. Wage Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya. Katanya bukan dia menciptakan, yang menciptakan adalah orang keturunan Arab. Opungmu. Enak ketemu kayak gitu. Sekalian aja bilang itu Insinyur Soekarno juga orang Arab. Nggak ada hubungan dengan agama ya. Arab itu negara ya, keturunan Yaman katanya negara Yaman, keturunan Arab keturunan orang Arab, keturunan Chinese ya kan, berarti orang Chinese gitu. Orang Batak keturunan si Raja Batak, itu dia. Jadi nggak ada hubungan dengan rasisme, tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah ya Bapak Jokowi ingin menitipkan kepada Bapak Prabowo ya, kalau kukatakan sih walaupun nanti di next kabinet ya mungkin saja bukan Saifullah Yusuf, tapi paling tidak ada orang NU di dalam pemerintahan. Gitu dia. Ya wajar lah kalau seorang atau pihak atau organisasi yang punya andil besar terhadap bangsa diberikan sebuah penghormatan. Ini penghormatan loh, penghormatan dan penghargaan, bukan pamrih ya, bukan pamrih, penghormatan dan penghargaan itu wajar. Jangan seperti organisasi-organisasi kemarin itu yang sempat sudah diilegalkan, sudah dilarang, sudah diharamkan. Ngaku-ngakunya front pembela, ya kan? Nggak taunya apa? Sweeping. Lebih hebat orang itu sweeping dari Satpol PP, bahkan dari polisi. Iya kan? Setelah itu apa lagi? Ya, menutup tempat-tempat ibadah. Hebat kali. Makanya itu pentolannya biar tahu kalian. Tapi nanti ini terpisahlah videonya ya. Itu pentolannya mantan ketua dari FPI ya, Habib Rizik itu komentar, kalau bisa yang namanya Gibran Rakabuming Raka tidak usah dilantik jadi wakil presiden. Siapa kali kau? Karena dia takut Gibran Rakabuming Raka adalah orang anti intoleransi. Tahu dia. Tapi nantilah itu yang video terpisah lah ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa Saifullah Yusuf? Kenapa harus sekjen PBNU? Ternyata ya, sepertinya ini dugaanku ya, dugaanku. Aku tidak menerima informasi dari mana-mana ya. Sepertinya ada niat dari Bapak Joko Widodo ya, ingin dalam tanda kutip ini ingin membantu pemenangan Kofifa Indar Parawansa yang ada di Jawa Timur. Loh, apa hubungannya? Ada. Jadi begini ya, calon di Jawa Timur itu ada 3 ya kan, 3-3nya perempuan. Yang pertama Kofifa Indar Parawansa ya, bisa dikatakan mayoritas masyarakat NU ke sini, apalagi perempuannya. Karena apa? Karena beliau adalah ketua muslimat mulai dari tahun 2000 sampai tahun sekarang 24 tahun. Apa
Apa itu organisasi muslimat? Organisasi muslimat adalah organisasi yang anggotanya adalah kader-kader perempuan dari masyarakat Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Bayangkan kalian betapa banyaknya berarti yang ada di belakangnya Khofifah Indar Parawangsa. Yang kedua ada Mbak Lulu dari Partai PKB. Yang ketiga Tri Risma hari ini dari Partai PDI Perjuangan. Ya, sekarang kalau misalnya Mbak Lulu dikatakan, oh itu lawan berat, dari mana beratnya? Tidak akan mungkin berat. Oh iya kan PKB, orang NU kan milik ke PKB semua. Tidak, ya. PKB dan NU itu udah beda kamar. Beda kamar itu, ya. Walaupun memang banyak pemilih PKB, ya, itu dari masyarakat Nahdliyin, ya. Tapi ingat, ya, untuk memperkuat posisi Khofifah Indar Parawangsa, ya, sepertinya Bapak Joko Widodo mendudukkan, ada pentingnya Bapak Joko Widodo mendudukkan satu orang lagi Sekretaris Jenderal PBNU di pemerintahan. Itu supaya apa? Supaya masyarakat Jawa Timur tahu bahwasanya masyarakat NU pilihannya satu-satunya hanya ke barisan Joko Widodo dan Prabowo. Masyarakat NU itu spesial loh, ya, di hatinya Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, ya kan? Loh, kita nggak bisa juga bilang seperti itu, Opung Parbelak. Kenapa? Karena kemarin, ya, sempat Khofifah Indar Parawangsa itu berhadapan face to face melawan Saifullah Yusuf, sama-sama bertanding di pemilihan gubernur Jawa Timur, tapi kan kalah. Saifullah Yusuf itu kalah, ya. Karena apa? Ya, karena bisa dikatakan, ya, kita bisa lihat, ya, bagaimana bersatunya anggota muslimat lebih solid daripada anggota NU yang lainnya. Berarti, ya, masanya masanya Gus Soleh ini, masanya Gus Ipul ini bisa bisa dijadikan ukuran, ya, bahwa itu akan menjadi ceruk baru. Gitu loh, ya. Itu akan menjadi ceruk baru di pemilihan Jawa Timur. Dan ingat, ya, Pasuruan itu bisa dikatakan itu 5 besar kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jawa Timur. Makanya aku bilang nggak main-main, ya kan? Nggak mungkin lah kemana-mana, ya kan? Sudah pasti itu nanti, ya kan? Oh iya, menteri kami rupanya, wali kota kami sudah ada di dalam menteri. Otomatis selain kami pilih juga orang NU. Itu dia. Makanya aku pakai yang hijau sekarang. Iya, kecuali kalau aku pakaian merah, iyalah. Ya, itu makanya aku bilang untuk Jawa Timur ingat, ya, jangan salah pilih, ya. Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Udah itu paling pas. Opung Parbelak, kau sebetulnya basirnya siapa sih? Sebentar kau si Bobi, sebentar lagi kau Jokowi. Sebentar Jokowi, bentar lagi Ahok. Bentar Ahok, bentar lagi Khofifah. Gue bilang sama kalian, ya, Opung Parbelak bukan basir siapa-siapa. Sebentar kau si Bobi, sebentar lagi kau Jokowi. Sebentar Jokowi, bentar lagi Ahok. Bentar Ahok, bentar lagi Khofifah. Gue bilang sama kalian, ya, Opung Parbelak bukan basir siapa-siapa. Ya, aku bertindak sendiri dan aku bertindak secara independen, ya. Iya, makanya aku pakai bajuku kan ganti-ganti, kadang hijau, kadang merah. Jadi mau dibilang lah aku orang PDI, ya, kadang warna kuning. Dibilang juga aku orang Golkar. Dibilang pakai baju warna krem kemarin itu, dibilang aku orang Gerindra. Suka-suka kalian lah menilai. Ya, jadi seperti itu, ya, akan menambah ceruk baru, ya, di pemilihan Jawa Timur, ya. Jadi kalau aku bilang, makanya aku bilang itu semua ada keterkaitannya, ya kan. Mudah-mudahan nanti, ya kan, mudah-mudahan nanti, ya, di pemilihan kepala daerah serentak itu semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita lihat lembaga survei Indonesia secara bersama-sama.
tapi gimana pun juga ya, sama nih, Jawa Timur itu sama dengan Jakarta ya. Siapapun yang terpilih itu semuanya sama-sama barang bagus. Barang bagus. Gitu ya kan. Ya Jakarta begitu juga. Di Jawa Barat begitu juga. Kalau aku katakan sih, kebanyakan sekarang ini itu tidak ada lagi big match. Kebanyakan itu friendly match. Aku tengok begitu di Jawa Barat begitu, di Jakarta begitu, di Banten begitu. Ya walaupun kemarin sempat ada sesuatu, ya baru di Jawa Timur. Yang betul-betul big match, yang agak seru dan sengit, itu kurasa di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Kalau itu seru, perhatikan kalian sampai ada yang taruhan, nanti lihatlah. Lihat, di Jawa Tengah sama-sama bintang. Yang satu bintang 3, satu bintang 4. Iya kan? Di Sumatera Utara begitu juga, iya kan? Yang satu bintang, yang satu menantunya menantu malaikat. Itu lebih-lebih dari bintang. Aduh. Tapi itulah ya. Jadi kalau ku katakan sama kalian, mari kita ciptakan suasana pemilu yang riang gembira. Iya. Sama seperti di Jakarta, makanya Pramono Anung memilih Rano Karno, Pramono Anung dan Rano Karno memilih Cak Lontong sebagai ketua pemenangan karena mereka menginginkan ada sesuatu yang riang gembira. Gitu dia, ya kan? Nanti orang itu main tiba-tiba kan, udahlah nggak usah dibahas lagi Cak Lontong. Aku rasa itu saja, ya. Aku rasa cukup dulu untuk saat ini. Jadi kalau ini pandangan dari Opung Parpelak saja ya. Terserah kalian kalau mengatakan bahwasanya nggak ada hubungannya, Bung. Ada. Salah satu dari 3 yang tadi itu ada, pasti ada, ya. Oke, salam Parpelak, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah video dari Opung Parpelak yang terbaru membahas tentang Ibu Tri Risma hari ini yang katanya mengundurkan diri. Nah, itu ya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir? Mungkin punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke? Jadi, cukup itu dulu dari Banyuwangi Official. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.